Sebuah kamera HP menghasilkan foto kayak gini. Ini beneran keren sih guys. Kalian mesti cobain yang namanya foto makro di Vivo X200 Pro. Oke, jadi sebenarnya aku tuh nggak ada plan atau rencana untuk bikin review khusus soal fitur makro fotografi di Vivo X200 Pro ini ya. Jadi hari Minggu kemarin tuh aku sempetin jalan-jalan ke The Habitat SCBD, sebuah mini zoo yang memang buat orang-orang SCBD ya, makanya harganya kayak begitu. Udah kecil, harganya mahal bro. Tadinya sih sekedar pengen ngetes kualitas foto di outdoornya aja, karena kebetulan lagi nggak mendung gitu ya. Tapi ternyata justru aku spending lebih banyak waktu untuk explore fitur tele macro shot-nya. Bentar lagi kita bahas ya hasil foto-fotonya kayak apa, dan buat aku sih amazing banget ya. Karena saking amazingnya, yang tadinya aku nggak ada rencana bikin video ini, tiba-tiba aku jadi pengen aja buru-buru share kepada kalian. Saking bagusnya guys. Fitur makro di Vivo X200 Pro ini simple banget. Kenapa bikin simple? Karena dia adanya di lensa telenya. Beda dengan yang kebanyakan HP lainnya taruhnya tuh di lensa wide-nya ya, atau di lensa utama. Kalau di lensa wide atau di lensa utama itu jarak fokusnya harus dekat. Kadang-kadang ketutup dengan bayangan HP kita sendiri, sehingga pencahayaannya jadi kurang atau justru nggak bagus. Nah, karena lensa tele ini berjarak dengan objek, maka justru lebih bagus. Jadi minimum untuk lensa telenya ini ketika mau shoot makro adalah 15 cm. 15 cm itu lumayan, lebih gampang untuk nge-shootnya. Caranya kalian tinggal aktifkan aja fitur super makro yang ada di pojok kanan atas ini, yang gambarnya bunga gitu ya. Kalian akan otomatis punya zoom range dari 3,7 kali sampai dengan 20 kali. Approach menggunakan lensa tele ini ya sepertinya memang pro banget sih. Karena kalau fotografer yang kamera yang DSLR yang proper itu memang makro fotografi menggunakan lensa tele di atas 100 mm. Jadi ya memang udah proper sih penempatan fitur makro di lensa telenya ini. Dan spek dari lensa telenya juga memang yang paling bagus saat ini. Vivo menggunakan lensa periskop 200 megapiksel. Ini kayaknya yang jadi awal mulanya menggunakan sensor dengan megapiksel gede di lensa tele. Meskipun belakangan Honor kayaknya juga udah ngikutin juga, dan mungkin ini akan jadi tren di 2025 ini bahwa lensa telenya akan menggunakan sensor per megapiksel besar. Keuntungannya ya bisa di binning ataupun bisa di crop sensornya, sehingga ketika di zoom 10 kali, 20 kali itu masih usable ataupun masih bagus hasilnya. Lensa periskop 200 megapiksel ini menggunakan bukaan 2,67 dan untuk sensor ukurannya 1,14 inch. Ini kayaknya sensor yang paling gede sih untuk lensa tele. Jadi sensor ukuran besar 1/1,4 dan bukaan lensa telenya tadi yang 2,67 sekian itu menghasilkan bokeh yang creamy, bokeh yang natural. Oke, nggak usah kelamaan ngomongin soal spek dan hardware, kita langsung aja review hasil foto-foto makronya. Biar gampang lihatnya, aku pindah ke kamera yang di sini ya, supaya kalian bisa lihat layar monitor. Jadi kalau ngezoom tuh kalian bisa lihat dengan lebih jelas. Mungkin nanti beberapa shot juga aku tampilin di video ya, supaya nggak terdistorsi dengan white balance yang ada di rekaman videonya gitu ya. Gambar pertama ini adalah gambar bunga anggrek ya, di 170 mm. Ini kalau aku zoom lagi pun, aku gedein lagi masih bagus gambarnya tuh, masih detail banget. Jadi kalau kalian masih mau crop lagi, ini juga masih bisa banget gitu. Jadi aman karena dia benar-benar detail gitu. Ini yang versi yang lebih zoomnya lagi, ini di zoom 20 kali ya. Di zoom 20 kali pun ya memang dia sudah agak blur sedikit ya. Tapi mungkin ini juga faktor karena ngefotonya ya. Memang foto outdoor tuh aku sering kali kesulitan ya kalau untuk ngepasin gitu, kayak udah badannya udah gerah gitu ya. Jadi kayak nggak betah foto outdoor gitu ya, nggak telaten. Tapi kalau kalian lihat detailnya ini mantep banget sih guys. Ini sampai benang-benang, mungkin ini benang laba-laba ya. Benang laba-labanya tuh bisa kelihatan detail gitu loh. Dan blur backgroundnya ini creamy banget, mantep banget. Blurnya tuh enak banget dilihat. Warnanya juga bagus, jadi asik banget foto makro menggunakan Vivo X200 Pro ini. Jadi waktu jepret itu langsung aku lihat di layar, wah jadi semangat. Makanya yang tadinya mau bikin full review yang agak lengkap mengenai pengalaman pakai kamera Vivo X200, jadi lebih fokus ke foto-foto makro nih, karena memang menyenangkan sekali. Nih, benang-benang laba-labanya ini, rumah laba-labanya ini laba-laba yang kecil pasti ya, bukan laba-laba yang gede. Itu bisa kelihatan guys, jelas banget. Nah, ini binatang apa ya? Karena kemarin lupa binatang apa, kita tanya aja pada iPad ya. Dia tuh punya fitur ini nih, deteksi gambar.
Ternyata ini black-tailed prairie dog. Iya, apalah itu. Kalau mau lebih detail lagi kita bisa baca. Ini jadi sejenis rodent atau binatang pengerat. Dia kebanyakan hidup di Amerika Utara dan Kanada. Oke, penting nggak penting ya guys? Nah, sesuai dengan karakter Vivo, memang termasuk untuk foto pets ataupun landscape, dia memang HDR-nya cukup agresif ya untuk mengangkat shadow. Jadi dia relatively dia akan terangin semuanya gitu. Jadi kalau foto wajah manusia, dia juga akan terangin area wajah kita jadi lebih even lit. Jadi cahayanya itu merata seluruh wajah kita, nggak terlalu banyak kontras atau nggak terlalu banyak shadow gelap terangnya gitu ya. Kalau terlalu diangkat shadownya jadi terlalu flat. Kayak foto yang ini, kalau foto kayak yang ini selera aku sih biasanya aku masih tweak sedikit di Lightroom. Jadi supaya lebih warm sedikit, kemudian belakangnya biasanya aku turunin sedikit exposure-nya sehingga si binatang ini bisa lebih stand out karena hasil fotonya detail, fokusnya bagus. Jadi mau kita main-mainin kayak gini ya bebas-bebas aja guys. Blurnya itu bukan blur bikinan guys, ini blurnya memang karena lensa telenya yang tadi yang menggunakan sensor 1/1,4 inch dan bukaannya yang 2,67. Itu menghasilkan depth of field yang benar-benar creamy ya, blurnya itu enak banget. So I'm so happy using this phone untuk foto-foto kayak begini. Makanya kemarin jepret-jepret banyak banget. Ini aku sortir aja beberapa yang mungkin menarik gitu ya. Detailnya guys, kalian perhatikan benar-benar. Ini mungkin ditaruh di National Geographic juga bisa kali ya. Udah sekelas cover majalah Trubus kali ya. Ini landaknya tidur, posisinya susah di foto ya udah kayak begitu. Nah ini sebenarnya nggak pakai fitur makro ya. Jadi karena pas foto ini ternyata aku lupa nyalain super makronya. Tanpa fitur makronya pun udah sedetail ini guys. Lihat detailnya dari kulit si kura-kura ini benar-benar bisa kelihatan, bisa ketangkep, fokusnya bagus. Pokoknya mantap lah, pokoknya keren. Kalau yang kayak gini-gini, aku sih sampai bingung ya mau diedit seperti apa di Lightroom. Jadi kalau untuk foto makro ini kayaknya aku nggak banyak editan. Ya apa adanya aja udah menyenangkan. Paling kalau kita mau manipulasi sedikit ya paling manipulasi warna ya supaya lebih warm, lebih kontras. Kalau kuningnya pengen menyala kita tinggal nyalain gitu ya. Ini before, kemudian ini afternya ya supaya lebih pop up aja supaya objek kita lebih menonjol. Jadi kalau editing tuh kalau aku prinsipnya adalah gimana caranya supaya objek kita bisa cukup menonjol dibandingkan background yang ada. Oke, lanjut lagi. Ini adalah Black Swan. Jadi aku foto ini di kolam. Ini sebenarnya backlit ya. Jadi cahayanya sebenarnya dari sebelah sana. Tapi Vivo masih bisa ngangkat shadow-nya sehingga masih kelihatan nih bulu-bulunya. Detail bulu-bulunya itu masih kelihatan. Ini yang nggak backlit jadi semakin terang lagi. Ternyata bulu-bulu angsa ini benar-benar halus gitu ya. Mungkin karena saking halus dan rapatnya inilah yang bikin bisa tahan air ya. Nah ini satu lagi. Inilah ostrich atau burung unta. Lihat guys, detail yang seperti ini. Detail yang seperti ini dari kamera HP. Buat aku sih amazed banget ya. Ini berkat foto telenya yang pakai 200 megapiksel tadi. Kalau kita zoom pun masih oke. Ini belum pakai, untuk foto yang ini belum pakai makro super shot ya. Yang sudah pakai makro adalah ini. Rambutnya helai per helai bisa kelihatan. Bahkan sisa-sisa makanannya yang karena dia makannya kan katul kali ya. Yang nempel di mukanya dia, di rambutnya dia ini juga masih bisa kelihatan secara detail. Sorry kalau annoying, cuman aku benar-benar mau menunjukkan betapa fitur tele macro shot di Vivo ini benar-benar amazing ya. Bahkan kalau kita lihat di matanya bisa nangkap guys bayangan pagernya yang ada di matanya si burung unta ini. Ini ada pengunjung yang lain, ini adalah pagernya, ini adalah atap pagernya. Wah, mantap pokoknya. Bayangin ini zoom sekitar 15 kali, bahkan akar rambutnya kelihatan. Crazy. Ini aku yang lagi memfoto pun bisa kelihatan. Ini aku bukan ya? Kayak aku sih.
Oke, ini salah satu binatang yang susah difoto ya, karena dia selalu kegatelan. Kegatelan ya karena dia memang selalu makan kutu-kutu yang ada di ini, nggak tahu ya, yang di bulu-bulunya kan dia selalu kebalik-balik kayak gini loh. Selalu kebalik-balik. Tapi selain detail, dia juga punya shutter speed yang cukup. Kalau kita lihat shutter speednya ini dia bisa sampai 647 ya, 647 millisecond ya. Jadi bisa cukup nge-freeze untuk burung yang kebanyakan gerak kayak begini. Nah, ini adalah binatang kesukaannya anak gua. Nggak tahu kenapa dia ngefans sama kapibara. Padahal kerjanya tidur mulu tuh. Nah, kalau untuk binatang-binatang yang diem atau tidur mulu gini ya gampang banget. Tinggal kita zoom saja. Bisa dapat foto-foto yang fokus, detail, dan keren. Mau kita zoom sampai bulu matanya juga boleh, guys. Nah, ini yang mind blowing, guys. Foto burung hantu. Ini detailnya bener-bener gila. Karena kebetulan burung hantunya kan dipajang ya, tempat pajangan gitu. Dia nggak di cover apapun. Bahkan memang bisa di-petting, bisa diinteraksi sama, kalau ada anak-anak kecil bisa dielus-elus gitu ya. Makanya aku bisa foto burung hantu ini dengan jarak yang lebih dekat lagi. Tapi paling deket-deketnya ya 15 cm, karena tadi kan minimum fokus untuk lensa telenya adalah 15 cm. Lihat guys, ini bulunya bener-bener single hair by hair di capture oleh lensa tele dari Vivo X200 Pro ini. Gimana nggak betah coba kalau dengan HP bisa menghasilkan foto yang kayak begini? Pasti betah lah guys. Karena ini bisa meng-capture beyond dari apa yang mata kita bisa capture. Ketika setelah kita foto kemudian kita enjoy di layar yang lebih gede gini, semakin kita mengapresiasi baik dari kameranya ataupun dari binatangnya gitu ya. Bisa sedetil ini guys. Rapi banget ya. Gila, luar biasa. Dan bokehnya itu atau depth of field-nya itu memang natural. Jadi tapi kalau makro dia memang lebih sempitin lagi fokusnya. Jadi kayak begini nih, bagian yang paling fokus memang di bagian sini nih. Jadi dia kayak depth of field-nya semakin dia tipisin lagi jaraknya dibanding tele yang biasa. Yang agak ke belakang pun juga jadi keren banget. Wah, mantap sih ini. Gimana guys, so far? Kalian impress nggak? Ini detail bulunya ya, bagus banget bulunya. Nah, ini burung hantu yang lain. Ekspresinya lucu. Ini yang jenis apa ya? Coba kita lihat. Great Grey Owl. Oh, ini katanya adalah burung hantu yang ukurannya paling besar. Mungkin dari kepak sayapnya gitu ya. Hai burung hantu, lucu sekali kamu. Tapi matanya men, bisa sedetil ini dan bisa seserem ini. Mungkin dia marah ya gua fotoin. Ngapain sih foto-foto? Privacy men. Burung hantu ngomongin privacy kayak Gen Z aja. Kita zoom pun masih oke. Di sini bahkan pantulan sisi luar ruangan itu bisa kelihatan. Mantap, betul. Oke, ini foto-foto iguana ya. Kalau kalian punya fobia yang terkait dengan totol-totol, mungkin bisa di skip kali ya. Keren banget nggak sih guys foto seperti ini? Ini mau kita zoom juga masih bisa gitu. Foto serangga, bulu-bulu di kakinya, bulu-bulu di kepalanya, bisa ketangkap semua. Dah pokoknya kalian enjoy aja deh, gue udah nggak bisa berkata-kata lagi. Selain outdoor, aku juga iseng nyoba untuk fotografi bubble sabun. Ya. Jadi ini di rumah aja, beneran dapat detailnya juga. Fotografi bubble sabun ini. Foto bubble sabun gini mesti cepet-cepetan sih, karena kan cepet meletus ya bubble-nya. Jadi aku beberapa kali agak susah untuk ngepasin fokusnya. Tapi kalau kalian memang serius dan niat bikin kayak gini, bisa lebih telaten lagi sih daripada aku. Nggak pakai telaten aja udah bagus kayak gini. Keren kan? Bisa mengcapture juga foto-foto surrounding dari sekitarnya. Jadi estetik aja sih. Ini adalah busanya. Jadi busa itu kalau kita lihat lebih detail lagi, ternyata bentuknya kayak gini nih. Kayak formasi ikatan kimia. Ini adalah beberapa hasil jepretan dari
makro fotografi dari Vivo X200 Pro. Kalau mau bikin foto makro bubble sabun kayak begini, simple sih caranya. Cukup kalian pakai yang direkomendasikan biasanya sabun cuci piring ya, misalnya Sunlight ataupun sejenisnya, karena mereka jauh lebih bubbly dan tahan lama gitu ya. Terus kalian usahakan pakai kain hitam untuk backgroundnya supaya nggak kedistraktif dengan pantulan-pantulan ataupun ambient light. Kayak gini setup. Oke, aku rasa itu dulu ya sharing aku soal fotografi makro di Vivo X200 Pro ini. Sebenarnya ini bukan konten yang aku persiapkan dengan matang, hanya karena hasilnya terlalu keren aja, jadi aku nggak sabar untuk sharing dengan kalian. Selanjutnya aku akan review atau walkthrough menu lengkap kamera dari Vivo X200 Pro ini. Semua menunya, semua fiturnya untuk fotografi aku akan kupas tuntas dan aku kasih contoh satu persatu. Makanya kalian yang belum subscribe, bisa tolong subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Oke, thank you for watching and adios.